Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dari tema 1 MUPEL IPA kelas 6 SD. Selamat belajar. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan juga vegetatif. Secara generatif yaitu secara kawin dan secara vegetatif adalah tanpa perkawinan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan juga pembuahan. Apa itu penyerbukan dan juga pembuahan? Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Selanjutnya akan terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik sebagai sel kelamin betina. Berikut merupakan contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ketika angin bertiup, tanaman jagung melepaskan serbuk sarinya, dan serbuk sarinya terbawa angin dan menempel pada putik bunga tanaman jagung yang lain. Inilah gambaran benang sari yang kemudian terbawa angin dan menempel pada kepala putik. Selanjutnya akan terjadi pembuahan. Hasil dari pembuahan akan menjadi zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan nantinya menjadi bakal biji yang berkembang menjadi biji dan bakal buah, lalu menjadi daging buah. Lembaga terletak di dalam biji yang merupakan calon tumbuhan baru. Bagian-bagian bunga yang sempurna kami contohkan untuk bunga sepatu. Bagian yang paling bawah adalah tangkai bunga. Lanjut ke dasar bunga. Lanjut ke kelopak bunga. Dan di sana ada mahkota bunga. Ada benang sari, kepala putik, bakal biji, dan lain-lain. Mari kita bahas fungsi-fungsinya. Mahkota bunga digunakan untuk menarik perhatian serangga dalam membantu proses penyerbukan. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota ketika masih dalam keadaan kuncup. Putik digunakan sebagai alat reproduksi betina, berada di tengah-tengah dan mengandung sel telur. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dalam proses reproduksi. Dasar bunga sebagai fondasi yang menahan seluruh bagian bunga, bekerja sebagai lem mahkota bunga yang membuatnya agar tetap lekat dan tidak berjatuhan. Tangkai bunga sebagai penyokong cabang bunga dan menghubungkan kepala bunga dan juga ranting. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ada banyak, misalnya anggrek, salak, kembang sepatu, jambu, bunga matahari, teratai, padi, mangga, durian, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke perkembangbiakan secara vegetatif, yakni cara berkembang biak tanpa melalui perkawinan atau berasal dari induknya langsung. Perkembangbiakan ini merupakan kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yakni secara alami dan juga secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami, yakni mereka tanpa bantuan manusia, namun bisa dibantu oleh angin atau hewan. Berikut merupakan contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama adalah akar tinggal, atau disebut juga dengan rizoma, yakni batang tumbuh mendatar yang terletak di bawah permukaan tanah. Contohnya adalah jahe, kunir, dan juga lengkuas. Yang kedua adalah dengan tunas, yakni tumbuhan muda yang tumbuh tepatnya di sekitar bagian induk tumbuhan. Contohnya adalah tanaman bambu, cocor bebek, anggrek, tebu, dan pisang. Untuk anggrek sendiri, dia itu dapat berkembang biak secara vegetatif dan juga generatif. Yang kedua adalah dengan umbi akar.
Bagian akar yang membesar karena menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhannya adalah singkong, wortel, dan ubi jalar. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan akan mengembang dan membentuk umbi yang bertugas menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang, talas, dan bengkuang. Umbi lapis merupakan pelepah daun tipis yang berlapis-lapis dan bagian pangkalnya terdapat cakram sebagai batang dan suing sebagai tunas yang dapat tumbuh menjadi bakal individu. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip. Selanjutnya adalah geragi atau stolon, batang yang tumbuh mendatar di bagian permukaan tanah. Contohnya tumbuhan stroberi, arbei, dan rumput. Lanjut ke spora. Sel yang dibungkus oleh pelindung berupa lapisan tipis. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contohnya pada lumut, jamur, dan tumbuhan paku. Setelah mengenal tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami, kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah cangkok, yakni menumbuhkan akar dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Contoh tanaman yang bisa dicangkok adalah mangga, alpukat, sawo, dan rambutan. Stek merupakan metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, bisa akar, daun, atau batang. Contohnya kangkung, sirih, mawar, lavender, singkong, dan rosemary. Menempel atau disebut juga dengan okulasi, yakni menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Contoh tanaman yang bisa diokulasi adalah jeruk nipis, kakao, belimbing, dan alpukat. Mengenten atau disebut dengan sambung pucuk atau kopulasi merupakan teknik menyambung batang dengan keluarga yang sama. Jadi kita bisa melakukannya dari dua jenis tanaman yang berbeda, tapi masih satu keluarga. Contoh tanamannya adalah terong dengan tomat, durian dengan lai, mangga dengan durian. Merunduk, yakni teknik menumbuhkan akar dari batang yang ditanam dengan cara dirundukkan ke dalam tanah. Contohnya kangkung, sirih, stroberi, apel. Beberapa tanaman dapat berkembang biak secara vegetatif maupun generatif, atau dengan vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Itulah tadi materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa dan terima kasih.